Ustaz, saya mau tanya nih, kebetulan kemarin kan saya ceramah di Malingping. Iya. Ada salah satu jamaah, dia mimpi, setelah mimpi dia masuk setan. Mimpi ya itu ya? Iya mimpi Ustaz. Dia mimpi ada setan berupa bola, menggelinding ke dalam rumah. Terus dalam mimpi itu dia sadar bangun Ustaz. Ketika dia bangun, pas dia tidur lagi itu mimpi berlanjut. Oke. Nah, saya juga aneh, kok bisa begitu? Kalau mimpi itu cirinya berlanjut, insya Allah itu adalah petunjuk dari Allah. Petunjuk ya, bahwa yang dia mimpikan itu sebenarnya terjadi. Oh gitu Ustaz? Iya, sama seperti mamanya dia mimpi digigit ular, nggak cuma sekali, beberapa kali digigit ular, beberapa kali digigit anjing, itu menjadi ciri. Walaupun sebenarnya mimpi itu bunga tidur, tapi itu ciri bahwa orang itu terkena sihir. Iya. Jadi itu ciri ya. Udah ada tanda. Sudah gitu, ada Ustaz? tanda istilahnya. Pokoknya nanti dia mimpi pasti gitu-gitu aja. Pas gitu dia cerita lah ke saya, ceritanya karena dia mungkin mau kesini jaraknya jauh Ustaz, hampir kata dia 15 jam dari Malingping ke sini. Berarti pedalaman banget, dalam banget itu Malingpingnya. Sampai dia punya keyakinan bahwa kata dia itu doa itu nggak ada batas. Akhirnya ketika Ustadz ada siaran langsung, acara siraman kolbu nih. Kolbu ya, di siraman kolbu dia cerita ke saya, dia sering doa, yang tadinya nggak bisa jalan itu bisa jalan Ustaz. Masya Allah. Nah ini gimana Ustaz? Kekuatan keyakinan doa itu gimana Ustaz? Jadi memang saya sih yang mendengar cerita seperti ini nggak sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, nggak banyak gitu Ustaz. Cuma memang biasanya saya itu berdoa itu nggak cuma hanya hafal, bukan, tapi doa saya itu sampai ke hati. Gimana maksudnya? Jadi biasanya kan kalau doa itu, mohon maaf ya Ustadz ya, biasanya kalau doa itu kan hafalan ya. Cuma di lisan aja. Cuma lisan aja. Ada doa yang nggak cuma hafalan, dia mulai meraba otaknya, memasukkan cara berpikirnya. Dan kemudian, nah itu bisa doa seperti itu. Ada doa yang sampai ke hati. Kalau saya sampai ke hati, jadi saya susun doa itu betul-betul hati saya itu ngikut. Nah, hati saya ngikut itu karena apa? Karena memang umpamanya kalau di siraman kolbu itu kan pasien ini kan kalau Ustaz tahu, saya kan nggak pernah kenal. Iya. Saya nggak pernah kenal, taunya itu masuk baru saya lihat. Kan gitu ya. Kehidupannya seperti apa? Kehidupan apa yang nggak tahu gitu. Benar, Tiba-tiba benar. ada masuk itu dengan kondisi dia sudah seperti itu gitu. Jadi saya harus berpikir serius, kemudian melihat apa yang dia omongkan itu benar-benar saya dengerin, nggak saya abaikan, saya benar-benar dengerin. Karena saya mencoba untuk membantu beneran. Nah, pada waktu saya mendoakan, ini banyak doa sebenarnya. Jadi doa itu banyak sekali. Nah, doa inilah yang saya susun dalam waktu sekian menit pada waktu saya melihat orangnya, saya mendengarkan keluhannya. Doa harus saya susun dan saya masukkan dalam hati. Karena orang ini memang butuh pertolongan menurut saya. Menurut saya butuh pertolongan, menurut saya. Kalau orang itu umpamanya dia main-main, iseng-iseng, siapa tahu sembuh, itu hanya dia sama Allah. Kan gitu ya. Jadi urusannya beda. Urusannya beda-beda. Benar. Walaupun dia disembuhkan, kemudian umpamanya dari doa saya Allah menyembuhkan. Ini kan dari doa saya Allah mengijabah, kan gitu ya. Itu kan bisa aja memang itu ujian bagi saya. Apakah dengan seperti itu saya sombong? Kembali ke hati kita lagi. Saya. Iya. Kemudian sama orangnya juga ujian bagi orang itu. Apakah setelah sembuh dia sujud pada Allah Ta'ala? Kembali lagi tuh. Kembali lagi semuanya. Siap, Ustaz. Kan gitu ya. Nah, bagi yang mendengarkan, pasti nggak cuma sekali tadi mendoakan ya, beberapa kali mendoakan pasti seperti itu. Dari situlah sebenarnya doa yang sudah saya susun itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Oke. dari situlah sebenarnya yang terjadi interaksi yang saya tidak pernah melihat. Saya berdoa itu tidak pernah otak saya, pikiran saya itu bahwa saya dilihat oleh orang banyak, enggak. Pokoknya saya berdoa aja gimana caranya nanti Allah bisa mengabulkan. Nah ini gimana caranya Allah bisa mengabulkan. Kan itu cara saya.
persoalan Allah nanti itu mengabulkan atau belum itu kan hanya Allah ya. Itu beda cerita lagi. Beda cerita lagi. Ya. Karena doa memang seperti itu. Tidak ada kepastian doa tentang makhluk yang namanya manusia itu nggak ada. Walaupun dia muslim nggak ada kepastian. Karena ukurannya kalau Allah itu, kalau yang namanya doa ukurannya adalah imannya dan amal soleh. Dibangunnya dari itu dulu saja. Dibangunnya dari situ. Kalau seseorang itu imannya bagus, amal solehnya bagus. Amal soleh itu yang mana? Siap. Nggak cuma ngaji aja, nggak cuma sedekah aja, sholatnya juga diperhitungkan, perbuatan baiknya juga diperhitungkan. Pada waktu dia berbuat baik, dia basmalah apa enggak? Jadi kualitas terijabah doa iya, ada tahapan. Ada tahapannya. Nggak bisa semerta-merta. Nggak bisa. Contoh umpamanya, kenapa iman dan amal soleh? Nah ini saya mengambilnya salah satunya dari wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah ini yang kita ambil. Jadi ini nggak boleh terpisah gitu. Nggak bisa terpisah. Harus jelas. jalan. Ini harus ya. Nah, nanti iman itu jelas harus paham. Yang namanya iman itu kemana? Bisa pada Allah, malaikat, Rasul, kitabullah, ya. Kemudian hari akhir, ya. Takdir. Itu akan menyatu dengan orang yang berdoa itu sendiri. Iman kepada Allah, gimana namanya iman kepada Allah Ta'ala? Apakah cukup dengan kita muslim itu iman? Iya, itu cukup. Tapi apakah itu bisa mengasah doa itu memang bisa setajam pedang? Belum. Benar. Belum. Belum. Nah, di titik itulah mulai paham. Contoh, iman kepada Allah Ta'ala. Yuk, kita telusuri yuk. Kita sering setiap saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari situ aja. Nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh-jauh lah. Sederhana banget. Sederhana. Ya Allah. Itu sehari dibaca Ya, setiap hari. Sehari dibaca setiap hari. Pada waktu kita membaca itu dalam surat Al-Fatihah, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Jelas. Benar. Kalau menyembah jelas. Tapi menyembah benar apa enggak? Wallahu alam kita tidak tahu. Tapi saya anggap ya menyembah. Jadi taat dulu, amal dulu gitu. Iya. Baru meminta. Iya, baru iman dulu nih, iman nih. Mau jadi Mau dari iman dulu nih. ya. Belum amal soleh nih, Belum. iman ya. Kemudian iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah aku memohon. Nih, memohon nih bener nggak nih? Pada waktu hanya kepadamu aku memohon. Ini langsung di breakdown. Bener nggak dia memohon hanya kepada Allah Ta'ala? Nah, pertanyaan, apa ada mohon kepada yang lain? Nah, ini yang nggak pernah dibicarakan. Ada nggak salah satu kegagalan yang menjadi doa itu tidak dikabul? Ini belum selesai Ustaz, sabar. Iya. Pada waktu doa mohonnya kepada Allah ini di breakdown dulu nih, dites sehari-hari dites. Gini contoh. Umpamanya seseorang Ustaz ya. Siap. Saya aja deh. Saya itu berharap anak saya diterima di PNS. Kemudian saya berharap pada seseorang yang jabatan di ini tuh tinggi. Kemudian saya nih, tapi ini kan hanya gambaran. Saya dengan membayar sejumlah uang, bisa 75 juta, bisa 100 juta, untuk membayar anak saya mau jadi PNS. Dan pada waktu saya meletakkan uang 100 juta, saya sudah sangat berharap pasti diterima. Udah pasti. Bahasa dia kan gitu, pastilah. Nah, suatu ketika anak saya nggak diterima jadi PNS. Kira-kira saya jengkel nggak? Sangat ya. Sangat. Persoalan kalau saya jengkel, anak saya nggak diterima, berarti kan saya mengharapkan doa saya kepada dia itu terjadi. Kabul. Betulkah saya mohonnya hanya kepada Allah? Tidak. Atau saya pinggirkan, saya salah satunya permohonan saya juga pada dia, karena saya berharap dia mengabulkan. Nah, di titik itulah saya dosa. Sudah menyelingkuhi Allah pasti. Sudah menyelingkuhi Allah, betul ya? Sudah menduakan Allah maksudnya, ya kan? Nah, di situ orang nggak tahu.
Padahal kayak gitu doang gitu. Padahal itu aja. Yuk kita pikir, dan itu terjadi semuanya. Contoh, namanya. Contoh ya, bahwasanya kita tahu bahwa hidayah itu milik Allah. Yang bisa memberi Allah. Ini contoh yang lain nih tentang keimanan nih. Kita ngasih tahu pada istri, ngasih tahu nih. Siap. Dikasih tahu sekali kesalahan, dia ngulang kasih dua, dia ngulang ketiga. Lama-lama jengkel nggak biasanya seperti itu? Jengkel. Padahal tahu nggak hidayah itu yang memberikan adalah Allah. Berarti kalau kita jengkel pada istri kita, kita nggak percaya pada Allah Ta'ala. Nah itu pada hidayah itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Itu akan menjadikan morat maritnya doa itu di titik-titik itu sebenarnya. Karena ada harapan manusiawi terhadap benda, terhadap makhluk seperti itu. Nah itulah yang akhirnya menjadi imannya rusak. Siap, Ustaz. Nah itu menjawab dalam banget iya. Ya kan? Akhirnya karena ada rasa ke orang lain lebih, bukan ke Allah untuk munajatnya, ini jadi ngehalangin semua. Iya. Kalau sebagian besar Ustadz bilang, kenapa doa kita belum dikabulkan? Karena kita banyak dosa. Nah, emang belum tahu dosa yang sebelah mana nih. Karena nggak akan bisa tahu secara gamblang. Nah ini saya memberikan gambaran seperti itu. Dari hal itu pun Allah sudah sangat memperhitungkan banget. Tahu ada rokib sama atid, kan sudah jelas itu. Allah sudah maha tahu. Kita yang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, Allah sudah tahu. Makanya kalau istilahnya doa, perhitungannya insya Allah di sana. Makanya disitulah sebenarnya harus kita sadari, doa itu tidak baca ini pasti dikabulkan doa, belum tentu. Nggak ada kepastian. Di diri manusia yang bacanya apa aja gitu. Nggak bisa. Bukan jaminan itu. Bukan jaminan itu, karena itu jaminannya itu biasanya dari orang sendiri atau beberapa orang kelihatannya alim, kelihatannya. Tapi kalau Allah kan sudah itu. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus shalihat, udah jelas Allah itu. Tinggal kita itu menggambarkan dari sisi mana. Makanya doa itu jarang sekali dikabulkan. Orang sakit kenapa susah sekali sembuh? Ya karena memang nggak bisa. Padahal kalau orang sakit mau sembuh itu menurut doa, menurut ayat yang saya ketahui ringan loh sebenarnya. Coba ringannya di mana? Nih saya ceritakan nih. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Ya. Betul kan Allah ini ya Ustaz. Kalau itu berarti sakit salah satunya kita ambil sakit musibah, ya. Walaupun itu dikatakan ujian boleh, walaupun itu dikatakan rasa sayang Allah boleh, silahkan. Tapi yang jelas ayatnya jelas musibah. Berarti dari perbuatanmu sendiri. Berarti kalau perbuatan, kalau hubungan dengan musibah berarti ada dosa. Kalau ingin itu dikembalikan pada Allah Ta'ala, dosa ini dimohonkan ampun. Kan hanya itu. Iya, tinggal itu aja. Tinggal itu aja diulang. Jadi kalau mau sakit di kaki, doa. Ya Allah, jika kakiku ini sakit disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosaku, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Memang betul secara harfiahnya seperti itu. Cuma kaki ini sakit, itu kenapa? Nah ini yang belum pernah indikasinya apa? Indikasinya apa? Isinya apa? Saya kemarin Ustaz, itu ada seorang ibu-ibu susah sekali jalan. Pada waktu susah sekali jalan, ada suaminya. Saya cuma bilang, ibu sering ngeremehin suaminya ya tentang masalah hidup. Nangis langsung, iya Ustaz, saya ngeremehkan suami saya. Saya kalau jengkel sama suami saya suruh pergi dari rumah, nggak pulang-pulang. Nah itu, salah satunya itu. Yang menjadikan sebab. Yang menjadikan sebab, dia nggak tahu. Nah karena memang Allah mengizinkan saya mengetahui, nah disitulah saya ngomong, ibu minta maaf sama suami. Minta maaf. Kalau kaki itu hubungannya dengan masalah keluarga. Kalau umurnya di atas 45, insya Allah itu berhubungan dengan masalah keluarga dia dengan pasangannya rata-rata. Tinggal dia minta maaf. Dia minta maaf sekali sama suaminya, nangis-nangis. Loh, itu mulai enak kok jalannya. Setelah saya bantu doa, iya langsung.
Langsung luar itu. biasa, kita berapa kali. Iya, makanya kalau Ustadz lihat di acara ini kan, lah kita kan settingan gimana? Saya kan dakwah, settingan Saya gimana? sendiri lihat itu ada edukasi pendidikan akhlak yang saya lihat. Itulah. Ustadz ngembangin banget. Sebenarnya itulah akhlak dari Rasul yang belum pernah tersentuh. Sederhana. Sederhana, sederhana. Iya. Kelihatannya sederhana. Tapi susah ya. Bagaimana belajar mulut ini baik. Berasa benar sendiri ini saja. Itu yang bikin kita malu ya. Nah, itulah yang bisa kita pelajari. Jadi dari jamaah Ustadz tadi yang ngomong akhirnya diberi kesembuhan sama Allah, berarti beliau betul-betul serius doanya karena Allah, karena jauh, karena apa saja nggak tahu, tapi dia betul-betul mengharapnya pada Allah Ta'ala. Bisa kok. Nggak ada yang nggak mungkin tidak saja. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Bagi Allah. Kalau kita nggak yakin, kalau kita nggak yakin, itu manusia biasa, itu normal karena kita bukan yang menciptakan, kita bukan yang bisa memberikan kayak Allah. Enggak seperti itu. Makanya kita juga harus hati-hati, mamanya kita nih kalau apa namanya meyakinkan di suatu taklim bahwa ini baca ini pasti dikabulkan. Aduh, yang bilang pasti itu Allah. Benar. Jadi Saya harus sempat hati-hati. ada orang datang ke rumah, saya mungkin sering sama Ustadz nih. Tuh, jadi dia itu seolah minta doa ke saya. Kalau saya kan dalam konteks awam, jujur saya awam. Dalam arti seolah pasti dalam hati saya suka ada begini, ya Allah, saya pengen orang ini sembuh gitu ya. Ada motivasi ketika ada pengen orang itu sembuh, itu udah bukan ke Allah, jadi motivasi kita disembuh nih, itu udah salah menurut saya itu. Ya itu secara manusiawi memang seperti itu, tetapi kalau memang secara syariat ya nggak boleh. Nggak boleh. Ya, serahkan aja ini pada Allah. Kalau mamanya jujur, orang mau bunuh orang biasanya kan pakai pisau, pakai pedang, pakai pistol. Kalau kita orang mukmin, senjata kita kan doa kita. Ibu ibarat pedangnya kita itu doa. Nah, doa yang setajam apa yang bisa dikabulkan Allah, yaitu iman dan amal soleh kita sebenarnya. Balik lagi ke situ. Nah, tanpa pedang, tanpa pisau, tanpa pistol pun, kalau memang itu dimungkinkan orang itu jatuh, itu bukan karena hebatnya kita, belum tentu, tapi dosanya dia sudah menumpuk. Bisa begitu. Dia memang bisa begitu, sehingga kalau kita hitung-hitungan seperti hitung-hitungan zakat, itu sudah masuk nisabnya. Udah kena nisab. Sudah kena nisab, jadi tinggal harus dikeluarkan musibah bagi dia gitu. Maksudnya udah masuk timbangannya, takarannya. Jadi seperti itu, Ustaz. Nah, kalau mamanya dukun, kenapa dukunnya mamanya di sana itu sampai jatuh? Ada nggak doa yang sangat Allah itu sangat bijak ketika mendoakan para dukun-dukun gitu? Ya emang tadi, ya Allah mohon padamu untuk dukun yang menyerang si A, si B, si C, mohon kepadamu agar engkau selamatkan. Sama mengikuti kata-kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau disapa oleh orang jahil, katakanlah dengan penuh keselamatan. Dukun itu menyapa seseorang itu jahil. Jadi Ustaz, ketika doa itu bukan tanpa sebab ngeluarin kata-kata. Enggak, saya ngikutin Quran. Subhanallah. Allah menyuruh katakan dengan penuh keselamatan, berarti didoakan. Doakannya kemana? Yang ngikutin aja doa itu, agar dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Terserah Allah dah itu. Nah, kalau udah itu kan terserah Allah sudah. Iya. Kemudian Allah mengukur orang yang kita doakan. Kalau memang dosanya besar, kira-kira orang yang tidak manfaat bagi lingkungan, ya bisa aja Allah menjadikan orang yang mati. Jadi prerogatif Allah. Itu haknya Allah. Cuman bahasa Allah santun banget. Iya, memang harus seperti itu. Luar biasa saja. Itu Allah mengajarkan kepada kita seperti itu. Makanya memaki di dalam Islam itu dosa. Allah aja mengajarkan santun. Sama yang jahat aja Allah mengajarkan santun. Apalagi kan kalau orang nggak tahu saat ya dari doa Ustadz yang diselamatin, semoga selamatkan. Nah ternyata ini punya
punya alasan. Ada dasarnya. Ada dasar yang jelas. Gitu. Ada dasar yang sangat jelas sebenarnya dari situ. Makanya kalau mamanya kita nih Ustadz, kalau kita dakwah nih, jangan sampai ada teman dakwah kita salah, kita nggak usah benci. Namanya orang salah itu khilaf normal. Manusiawi, yang nggak pernah salah itu kan Allah. Benar. Ya. Malaikat dia hanya ngikutin, malaikat aja pernah dia itu salah pada waktu dibikinnya Nabi Adam. Itu aja. Nah, di titik-titik itu adalah ya namanya manusia normal, nggak perlu kita benci, normal, itu khilaf normal. Apalagi yang momennya kita nggak tahu dia ngajarkan apa, padahal dasarnya sudah betul, diejek, difitnah. Ini ya orang-orang yang seperti kita yang dakwah ini, itu dosanya besar sekali. Dia nggak tahu dasarnya tapi asal jeplak aja. Umpamanya itu sampai ini kan YouTube ini udah kemana-mana. Dia sama aja menyebarkan dosa jariah akhirnya. Nah itu kalau saya, jangan, kamu akan merasakan nanti di akhirat. Makanya kita belajar, semua setiap saat itu belajar. Jangan, ayolah kita belajar baik. Ya namanya kita dakwah, kita semua kalau dakwah itu saudara. Saling rangkul. Saling rangkul. Jangan memukul ya. Jangan memukul, jangan merasa pandai, paling. Jangan. Kalau sudah begitu selesai nanti kita. Akhirnya kita nggak bisa sering melengkapi. Betul. Karena paling kalau Karena paling nggak mau paling. Aduh, Gitu. Kalau Ustadz masalah. Alhamdulillah. Ustadz, ilmu banget ini buat saya. Iya, ini buat apa namanya penonton YouTube kita nih. Gitu guys. Pagi-pagi sebelum kita itu nongol di acara Sinaman Kalbu, kita ngobrol sama Ustaz Abai. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Wassalamualaikum.